UMM New Bookstore. Para pembaca, Ya, boleh. podcast lovers, Para, lover of life. iya. Kucing buku. Budak buku ya. Aku melihat gunung-gunung yang tinggi, Burung ya, Bos. aku melihat Burung Indonesia. live ya. Kalau aku melihat awan yang berarah, Iya udah ada 3 orang. aku melihat Indonesia. Ini kan iya. Jika aku melihat lembah Langsung dengan sawah-sawah yang membentang di belah sungai-sungai besar yang melahirkan peradaban, kalau di itu lihat story sih memang. Tapi ada yang live di akhir. Oh iya. dan lalu kota berbatas pantai, teluk dan lautnya yang ditaburi pulau-pulau. Aku melihat Indonesia. Pidato Soekarno loh. Kayaknya memang harus dulu. Ini udah mulai belum sih? Sudah mulai. Udah, yuk. Udah jelas. Sebuah puisi yang luar biasa disampaikan oleh Bang JJ Rizal. Kita kasih tepuk tangan. Itu bukan puisi itu. Apa? Pidatonya Soekarno. Pidato Soekarno, tapi disampaikan dalam bentuk puisi oleh Bang JJ. Iya. Baiklah, saya ucapkan selamat malam untuk kawan-kawan book lovers, podcast lovers, dimanapun kalian berada. Dan senang banget malam hari ini saya Galuh ditemani oleh orang yang luar biasa, seorang sejarawan legendaris tapi masih muda, Bang JJ Rizal. Kasih tepuk tangan dulu. Apa kabar, Bang? Baik, terima kasih. Selamat datang di Kota Malang. Tadi kayaknya udah keliling-keliling ya makan bakso sama tetelan. Iya, tadi diajak makan bakso. Ketemu ya? Nggak ketemu. Ketemu. Enak Bang. Kekenyangan. Kekenyangan. Tapi kekenyangan itu akan menjadi sebuah energi kita di kesempatan kali ini karena kita akan berbicara tentang Indonesia. Karena tadi Pak kalau melihat gunung-gunung yang saya pikirkan adalah Indonesia. Melihat lembah, sungai, sawah, Indonesia. Nah, selamat datang tentunya di podcast Belajar Sejarah Indonesia dari buku-buku komunitas bambu. Untuk teman-teman ya yang mungkin belum mengenal komunitas bambu, sekarang waktunya untuk mengenal lebih dekat lagi komunitas bambu karena foundernya ada di sebelah sana, Bang JJ. Nah, ngomong-ngomong soal sejarah Indonesia, Bang, dari buku-buku komunitas bambu yang akrab disapa dengan Kobam ya, sebenarnya Kobam. Ini kita perlu belajar dari mana? Iya, sebenarnya kita bisa belajar dari sejarah yang paling aktual, maksudnya sejarah kontemporer, sejarah tahun pasca kita merdeka ya, pasca tahun 1945. Atau kita mau mulai dari yang lebih tua lagi, misalnya dari awal Masehi gitu ya, kita bisa belajarnya. Kita bisa pergi ke masa lalu dari masa depan atau pergi ke masa depan dari masa lalu. Kan orang bilang kan hidup memang dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Wes, itulah pentingnya memahami sejarah gitu kan. Iya, karena masa depan itu kan negeri yang tanpa peta. Kalau kita mau punya peta ke masa depan, maka kita harus pulang ke rumah sejarah. Karena hanya dari sana kita bisa membuat peta ke masa depan. Dan komunitas bambu itu menerbitkan peta ke masa depan. Misalnya kalau kita mau memahami tentang mengapa posisi Indonesia itu istimewa ya. Saking istimewanya kemudian bangsa-bangsa di Eropa itu datang ya, dan melakukan
berbagai macam aktivitas yang sifatnya saintifik untuk bisa menemukan yang mereka sebut sebagai negeri rempah gitu. Karena rempah-rempah itu pada abad ke 15 ke 14 menjelang abad ke 16 itu menjadi produk yang nilainya paling tidak setara dengan emas. Jadi itu diburu. Nah kemudian kita menerbitkan buku Jack Turner ini. Kita menerbitkan buku Jack Turner ini sejarah rempah. Tapi yang paling menarik kalau kita baca buku Jack Turner ini dari sejarah rempah, kita akan menemukan bahwa mengapa rempah-rempah itu menjadi begitu istimewa. Karena dia dibuat, di-create melalui sebuah kerja PR yang luar biasa, public relation gitu yang luar biasa. Dan public relationnya itu nggak kepala tanggung, public relationnya itu nabi-nabi, dewa-dewa, gitu. Agama-agama besar, gitu. Para santo, para sastrawan besar. Contoh paling gampang misalnya dalam mitologi Yunani itu ada cerita di buku ini tentang Hera, istri dari Zeus itu yang sangat pencemburu. Salah satunya dia cemburu sama Venus, Dewi yang paling cantik itu kan. Terus dia utus suatu si Cupid itu untuk cari tahu sebenarnya apa yang membuat Venus itu digila-gilai sama seluruh lelaki. Nah kemudian Cupid itu menemukan yang membuatnya itu begitu digila-gilai lagi adalah karena Venus itu mandi rempah. Loh, jadi semua perempuan yang ingin seperti Venus otomatis itu mereka harus mandi rempah. Lalu juga Nabi Isa yang dalam sejarah Kristen itu dijelaskan diurapi dengan rempah. Di situ dijelaskan juga nggak jenis-jenis rempahnya apa aja? Ya, di sini menurut catatan pedagang dari Genoa itu rempah itu ada 80 jenis paling tidak. Tapi apa yang teristimewa disebut sebagai 3 terbesar di tunggal itu adalah pala, bunga pala, dan cengkeh. Bunga pala dan cengkeh. Iya, itu yang paling tinggi nilainya, paling diburu dan paling merasuk dalam kampanye PR mereka ya, sehingga itu membuat para sastrawan itu menuliskan sajak-sajak yang menyanjung tentang rempah terutama 3 yang itu yang membuat kemudian orang-orang itu berburu rempah karena bukan hanya untuk kecantikan, mereka bahkan percaya untuk menjadi berkualitas seperti seorang dewa, menjadi seorang manusia yang paripurna, mereka harus melimpah rempah begitu ya. Jadi dengan kata lain rempah ini udah disetting. Iya, sebenarnya bahasa kerennya itu disetting ya, untuk ngeliding gitu, digoreng sedemikian rupa. Tapi persoalan yang paling menarik adalah yang mengerjakan ini bukan orang sembarangan gitu, nabi-nabi, kitab suci, dengan para sastrawan. Bahasa mudanya zaman sekarang adalah influencer. Nah, iya, para influencer. Jadi dulu tuh udah ada influencer yang bekerja sebenarnya sehingga membuat rempah itu menjadi sangat istimewa dan diburu. Nah, itu yang melahirkan satu perdagangan yang panjang dan mengubah seluruh sejarah dunia. Mungkin perubahan paling dramatis yang pernah terjadi salah satunya adalah karena distimulasi oleh pencarian rempah. Jadi bangsa-bangsa Eropa mulai mengenal bangsa-bangsa yang lain gitu dong. Ada hubungan, kemudian teknologi berkembang, kolonialisme, kemudian
terjadi, melahirkan perjumpaan budaya dan membawa penemuan-penemuan baru gitu. Jadi itu semua disebabkan oleh rempah ya. Dibuat oleh para pihaknya rempah. Iya, dan itu bukan hanya, jadi rempah itu bukan hanya urusan kecantikan, tapi juga soal afrodisiak ya, untuk seks gitu. Seks yang terbaik dengan rempah begitu ya. Kemudian obat-obatan, hampir semua pengobatan yang tercatat sumbangan dunia Islam itu mensyaratkan rempah di dalam pengobatan itu. Makanya orang Islam itu kalau meninggal itu harus diberi kapur barus, karena dalam pengobatan sakit apapun rekomendasinya memberi kapur barus, dan kapur barus terbaik itu hanya ada di sini di Sumatera. Nah jadi dari kapur barus ini kita kemudian tahu bahwa orang Islam itu kalau meninggal pun harus diberi kapur barus. Jadi bukan kamper ya, kapur barus itu bukan kamper yang sekarang ada di kamar mandi, kan fermentasi kimiawi buatan baru begitu. Tapi dulu ada pohonnya yang baru bisa dipanen setelah umurnya 70 tahun, lebih 70 tahun, bahkan 100 tahun, dan hanya ada di Sumatera. Kita sebenarnya nerbitin juga buku seri ya tentang rempah, judulnya itu Gerbang Agama-Agama Besar di Nusantara. Jadi kalau kita mau tahu di mana awal agama-agama besar di Nusantara itu masuk, itu sebenarnya di tempat di mana rempah yang namanya kapur barus itu dicari, yaitu di Barus. Nah, di Barus itu kita akan menemukan bukan hanya Islam ya, karena hari ini kan Barus itu ditetapkan menjadi 0 km Islam. Itu keliru besar, itu salah besar gitu. Karena Barus bukan hanya 0 km Islam, awal Islam masuk, tapi seluruh agama besar di Indonesia, misalnya Kristen gitu ya, itu masuk awalnya di Barus. Hindu, Buddha, kemudian Konfusianisme, awalnya itu agama Ru itu munculnya di Barus. Kemudian Yahudi termasuk itu di Barus gitu. Jadi kalau kita mau menemukan pluralisme yang luar biasa ya kita pergi ke Barus, karena itu kosmopolitan yang pertama ya, bahkan di dunia Arab, agama-agama Kristen yang dianggap nilai ditolak di Barus diterima dan mereka hidup berdampingan. Jadi di buku Gerbang Agama-Agama Jawa itu menarik menurut saya karena risetnya berdasarkan mantra dukun-dukun saman gitu ya, yang bertugas menyembuhkan orang sakit. Dan di dalam teks mantra si dukun Barus itu menyebut seluruh unsur dari agama-agama besar itu. Jadi dukun itu misalnya mengutip bahasa Arab, mengutip sumber Islam, mengutip sumber Kristen, mengutip sumber Ru atau Konfusianisme, kemudian Buddha, Hindu. Jadi dalam satu matra kita bisa menemukan keanekaragaman unsur itu ada dalam satu ruang begitu ya. Nah karena apa? Kata dukun itu ya, namanya orang sakit perlu pertolongan semua Tuhan, semua dewa. Ya kalau kita nggak diterima minta sama Tuhannya orang Islam, ya paling nggak ditolong sama Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Kristen, Tuhan. Semakin banyak Tuhan membantu. Iya kalau perlu setan, belum disebut setan Semakin gitu. sembuh gitu ya. Iya, jadi perlu pertolongan. Jadi itu kita bisa membaca sejarah rempah ini dalam konteks yang luas sekali. Bahkan kemudian buku sejarah rempah ini mengilhami untuk satu pameran besar di tahun 2009 yang judulnya Jalur Rempah, dan hari ini jadi program nasional yang besar. Jalur Rempah itu. Karena kenapa namanya Jalur Rempah? Karena kita ingin mendekonstruksi yang selama ini kita pahami yang namanya jalur sutra. Sebenarnya itu bukan jalur sutra, karena mahkota utama di jalur itu yang dicari dan dibawa itu rempah. Walaupun rempahnya sedikit, tapi itu yang paling mahal dan paling dicari ya. Jadi harusnya disebut itu sebagai jalur rempah, dan itu membuktikan bahwa kita itu pernah pada suatu masa menjadi pemain dalam arus sejarah besar dunia. Jadi kita tidak pasif gitu ya. Kita negara yang
yang paling tidak sejak awal Masehi itu terlibat dalam hubungan yang sifatnya mondial atau global. Kalau tadi disampaikan bahwa rempah ini kalau bisa ditarik benang merahnya, belajar sejarah Indonesia dari mana, jawabannya rempah. Jadi apakah sejarah Indonesia itu awal dari rempah sehingga kemudian ada orang-orang di luar negeri untuk datang ke Indonesia, menjajah Indonesia demi mendapatkan rempah hingga akhirnya ketemulah nama Indonesia, karena sebelumnya Indonesia kan bisa dibilang Nusantara. Iya. Ya memang Indonesia itu kan produk yang kemarin sore ya. Dia bukan kalau dari bahasanya aja dia bukan bahasa Batak, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Makassar gitu. Tapi kan dia diambil dari sebuah jurnal ilmu pengetahuan etnografi ya. Jadi itu nama yang baru, dan nama baru itu lahir dari suatu proyek yang disebut sebagai kolonialisme, dan kolonialisme itu asalnya dari pencarian terhadap rempah begitu. Tidak akan ada kolonialisme itu tanpa rempah begitu. Itu yang membuat kolonialisme itu datang, dan kemudian dari kolonialisme itulah berproses sikap anti terhadap kolonialisme. Nah, antitesis dari kolonialisme itu disebut nasionalisme. Nasionalisme itu yang manifestasinya adalah Indonesia. Bentuknya republik, itu kan bukan bahasa Jawa, bukan bahasa apa gitu. Nah, cuma orang kadang bertanya apakah kolonialisme itu sepanjang 350 tahun gitu. Nah, kemudian kita Ada jawabannya. iya, kita nerbitin buku yang ditulis oleh Pak Gigi Resing, diberi pengantar oleh Pak Abil Lapian, ahli sejarah maritim. Di situ Pak Resing ini sebagai sejarawan yang pendekatannya unik karena dia menggunakan pendekatan hukum internasional. Dia sebenarnya seorang ahli hukum ya, tapi dia secara ekstensif menggunakan sumber-sumber arsip hukum, hubungan internasional, dan dia bisa menjelaskan bahwa yang selama ini dipercaya dan dihembuskan oleh kelompok nasionalis, terutama Bung Karno, tentang Indonesia dijajah 350 tahun itu sebenarnya tidak ada buktinya, nggak ada yang dijajah 350 tahun gitu. Ya, ini adalah informasi yang saya terima sejak saya SD, SMP, dan saya bawa sampai sekarang bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Kemudian dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Nah, sekarang mungkin dari sudut pandang Bang J.J. Rizal ini penjelasannya gimana? Ya, itu ada beda antara politik dengan sejarah ya. Ketika itu disebut 350 tahun, itu sebenarnya urusan politik. Orang harus lihat kenapa Bung Karno memproduksi sebutan kita dijajah 350 tahun. Waktu Bung Karno bicara itu, Bung Karno sedang menghadapi masalah yang rumit. Kita baru merdeka, katanya Urip Sumuharjo, negara kok sonder tentara. Negara nggak punya tentara, gitu. Mau melawan Belanda yang comeback dengan persenjataan modern itu pakai apaan gitu? Bambu runcing? Ya nggak mungkin gitu. Bambu runcing pun kalau mau dibawa harus dibuat satu motivasi yang luar biasa sehingga orang berani melawan persenjataan mesin paling modern dengan bambu runcing gitu. Nggak gentar gitu. Nah, caranya bagaimana? Dibuat mesin motivasinya. Apa itu? Kita sudah dijajah 350 tahun. Masa kita mau dijajah lagi? Marah lah. Percayalah kalau ketika bambu runcing itu dikasih baca-bacaan, dia bisa kebal, bisa setara dengan misil atau rudal begitu. Tapi itu karena apa ya? Karena kita itu perlu motivasi, perlu dorongan, perlu pembangkit atau reaktor emosional, emosi begitu ya. Dan Soekarno dramatisasi, iya, narasi, ya, iya. membakar semangat warga. Iya, Soekarno tuh paling jago ya membuat dramatisasi seperti itu dan banyak produknya. Tapi Soekarno sendiri orang yang menyadari bahwa ada lifetime-nya, ada waktunya. Kita harus menyudahi istilah 350 tahun. Persoalan besarnya kan kita nggak pernah menyudahi, kita terus-terusan buku pelajarannya dipakai sehingga kamu itu Pandu itu jadi korbannya kan, korbannya bahwa kita dijajah 350 tahun. Padahal waktu Soekarno lahir di Surabaya,
Bali itu tempat ibunya itu masih merdeka, masih berperang sampai tahun 1906. Aceh masih perang sampai tahun 1907, kemudian 1903 kemudian pejuang-pejuang Aceh berang ke Sumatera Utara bergabung dengan Sisingamangaraja, terlibat dalam perang Batak dan baru berakhir 1908. Artinya di mana di situ ada perlawanan berarti bukan dijajah ya? Ya itulah pentingnya risetnya Racing, bahwa menggunakan fakta-fakta hukum yang bisa menjelaskan. Misalnya ada kerajaan-kerajaan yang merdeka dan tidak pernah dijajah. Jadi kalau misalnya ada penjahat yang lari ke salah satu kerajaan, misalnya kerajaan A begitu di Nusantara, itu pemerintah Hindia Belanda harus mengirim surat untuk minta ekstradisi. Artinya itu kan negara yang merdeka, nggak pernah dijajah. Salah satu contohnya? Ya, misalnya kerajaan Banjarmasin gitu ya. Dan banyak loh kerajaan-kerajaan yang sifatnya maritim gitu, yang orang laut gitu. Jadi kita belajar apa yang kemarin Bu Mega resahkan tentang kok Indonesia bisa ya gampang dijajah 350 tahun. Saya tugaskan sejarawan. Pertama Bu Mega nggak sadar bahwa ini memproduksi bapaknya ya tentang 360 tahun. Terus yang kedua, sudah ada sejarawan dan sudah terbit dan sudah menjadi karya klasik ya, punya G.J. Racing ini udah kita aja udah cetakan keempat atau ketiga. Jadi sebenarnya Indonesia dijajah selama berapa tahun? Ada perbedaan gitu. Di masing-masing daerah. Di masing-masing daerah gitu. Misalnya yang paling tua kayak saya orang Betawi gitu ya di Jakarta, itu nggak sampai 350 tahun. Masa Belanda datang tahun 1619 dihitung sampai 1940 ada 350 tahun? Nggak ada. Nggak ada di Indonesia yang dijajah 350 tahun. Kalau dihitung ya dengan benar dengan kalkulator gitu ya, itu nggak ada yang 350 tahun. Kayak tadi saya sebutkan, Aceh baru selesai perang tahun 1903. Mungkin salah satu daerah yang paling lama dijajahnya. Enggak, ya kan saya bilang tadi benteng pertama itu dibikin di Ambon 1605, ya kan? Dari 1605 ke 1942 sampai itu. Belum kan ada masa jeda Inggris, masa jeda Prancis, Dendels gitu. Itu kan harus dihitung ya. Jadi sebenarnya itu berbahaya menurut saya ketika kita ngomong kita dijajah 350 tahun kalau kita nggak berhentikan dan mengoreksi. Pertama, kita membenarkan stereotip pemerintah kolonial bahwa orang pribumi itu goblok, bodoh. Tapi kan emang salah satu maksud dan tujuan para kolonial ini membuat seakan-akan memang orang pribumi bodoh. Ya artinya kalau kita pakai dan terus-menerus nggak mengoreksi apa yang dikatakan oleh Bung Karno tentang kita dijajah 350 tahun, ya itu kita bodoh. Karena itu membuktikan kepada apa ya, kalau kita di buku-buku pelajaran itu tidak segera mengoreksi kita dijajah 350 tahun, bahwa itu keliru, itu salah, anak-anak itu tidak akan dapat motivasi karena bilang, ya leluhur kita tuh oncom gitu loh, gampang banget dijajah karena bodoh. Padahal kalau kita baca buku ini kita akan paham kok, ternyata kita tuh punya kemampuan diplomasi. Kalau punya kemampuan diplomasi artinya kita nggak bodoh. Berarti kayaknya buku sejarah yang ada di sekolah-sekolah tuh diganti ini aja sih. Iya, kepinginnya ya kita juga baru nerbitin kan buku perang melawan penjajah ya, itu berisi ratusan perang, 500 perang gitu ya. Buku baru itu 1000 halaman lebih. Itu juga menggambarkan selain kita manusia yang cerdas, kita juga punya kemampuan menyusun strategi perang sehingga melakukan banyak perang. Bayangin ya kalau 500 perang, berarti Belanda itu harus menghadapi perang sejak dia datang tahun 1596 sampai sekarang. Itu lebih dari 2 setiap tahun. Iya, artinya kita tuh bukan leluhur, anak muda jadi bangga gitu. Ternyata kita itu kalau nonton film pertempuran itu yang leluhur kita dulu fight kayak gitu hebat. Jadi mereka punya motivasi gitu. Sekarang kan udah 350 tahun lah ya terima. Tapi menurut Bang JJ, di momentum apa kira-kira kita bisa mengubah mindset itu dan juga mengubah sejarah yang sudah terlanjur tertanam selama ini? Ya persoalannya adalah kadang-kadang sejarah dengan politik itu berjalan di 2 rel yang berbeda. Ya, ada kepentingan-kepentingan politik yang meminta
sejarah ABCD itu tidak boleh diungkapkan, tidak boleh diajarkan di sekolah, karena dianggap tidak motivasi, tidak apa, menurunkan apa semangat anti kolonialisme. Jadi kalau kita sebut enggak 350 tahun, seolah-olah tuh kita kita itu enggak nasionalis gitu loh, kita dijajah menderita panjang begitu. Nah, itu menurut saya justru problem, artinya kita menunjukkan memang kita bodoh, goblok. Nah, kemudian kan kita juga menerbitkan buku buku ini ya, buku mitos dari lebah. Nah, buku ini juga bisa membantu sebenarnya ya, karena buku ini menggambarkan kita harus berani mengubah perspektif kita tentang Max Havelaar. Selama ini buku-buku pelajaran, bahkan di buku pelajaran sekolah kita, Max Havelaar itu, Douwe Dekker itu tokoh luar biasa yang menjadi yang membela Indonesia dan menjadi ibu kandung dari nasionalisme Indonesia. Karena dialah, karena novelnya lah Max Havelaar, maka sistem tanah paksa dihentikan, dihapuskan. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa itu mitos. Iya, itu mitos itu. Dan yang paling menarik adalah, benar gak sih sistem tanam paksa itu berhenti karena Douwe Dekker dengan buku Max Havelaar? Ternyata enggak. Jadi ada riset-riset sejarah yang paling baru yang mengevaluasi tentang sistem tanam paksa, dan dilakukan pertama oleh 2 sejarawan besar, Elson kemudian Van Niel. Itu masih merumuskan 3 kesimpulan, yang salah satunya menyebut ya buku Max Havelaar itu membuat sistem tanam paksa itu berhenti. Tapi ada sejarawan agraria yang baru yang sangat terhormat, dianggap kelasnya begawan begitu ya. Dia mereview lebih besar lagi dan menemukan bahwa sistem tanam paksa itu nggak pernah dihentikan, nggak pernah di-stop. Sistem tanam paksa cuma dipindahkan dari Priangan ke Sumatera. Dipindahkan daerah lain. Ke daerah lain karena di sini terlalu tidak mungkin bisa dijalankan. Ya, kemudian dipindahkan ke Sumatera. Jadi bukan nggak pernah dihentikan, artinya novel itu tidak berpengaruh. Oke, jadi sebenarnya novel dan Douwe Dekker ini adalah tokoh yang diciptakan atau seperti apa? Ya, ini tokoh yang ada, buku yang benar nyata. Cuma persoalan besarnya adalah kenapa yang muncul nama Douwe Dekker dan Max Havelaar? Karena kolonialisme itu urusan superioritas kelas, ras. Ya. Jadi kalau kita belajar sejarah itu, masyarakat kolonial dibagi menjadi 3. European, Indo-Australian, dan Inlander. Jadi ada kelas yang paling tinggi, orang kulit putih, Eropa. Dialah sumber segala macam kebenaran. Dialah makhluk yang paling superior begitu ya. Di bawahnya Inlander itu enggak punya kualitas gitu, itu kelas apa inferior gitu ya. Nah, bayangin coba ya, kalau ternyata menurut riset sejarah yang menghentikan yang membuat sistem tanam paksa itu dikoreksi dan akhirnya dipindahkan ke Sumatera, itu adalah begitu banyaknya pemberontakan petani. Jadi petani-petani itu memberontak menurut Jan Bremen itu, dan bahkan Kartini sebagai seorang multatulian, yang multatuli Douwe Dekker itu dia dalam suratnya menyebut bahwa bukan hanya petani yang memberontak terhadap tekanan sistem tanam paksa, tapi bupati-bupati juga memberontak, termasuk pamannya dia. Dan itu tidak sedikit, itu ada banyak. Jadi yang membuat sistem tanam paksa itu akhirnya dikoreksi dan pindah ke Sumatera itu adalah Inlander, orang-orang kecil. Jadi bagaimana mereka bisa menegakkan muka mereka sebagai orang Eropa, ya, kalau sistem besar yang menolong pemerintah Belanda itu bisa recovery dari kerugian yang besar yang membuat mereka bangkrut akibat perang Diponegoro, ya, dan melakukan modernisasi sehingga setara dengan bangsa-bangsa besar di Eropa, negara-negara besar di Eropa, itu
adalah sistem tanam paksa, dan sistem yang luar biasa menolong pemerintah Belanda itu menjadi bangsa modern dan mampu mengalahkan industrialisasi itu dipatahkan oleh petani. Ini yang tidak pernah diceritakan. Iya, jadi ada satu komponen besar sejarah kita yang menganggap orang kecil itu nggak punya peranan dalam sejarah. Yang punya peranan siapa? Orang besar dan kulit putih lagi, namanya Doosdeken, namanya Multatuli. Siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap perubahan narasi? Bukan persoalan dia bertanggung jawab atau nggak bertanggung jawab, persoalan besarnya adalah kita itu nggak pernah mau memindahkan pengetahuan sejarah itu menjadi pengetahuan yang setiap periode harus kita evaluasi karena ada temuan-temuan baru, dan dengan temuan-temuan baru itu kita bisa lebih rasional memandang ke depan. Sekarang bayangin ya, artinya kalau hari ini banyak petani yang nasibnya sangat naas, artinya kita bangsa yang durhaka gitu. Mereka itu, kita punya hutang budi sama mereka yang bisa mematahkan sistem kolonial yang paling besar yang namanya sistem tanam paksa. Bayangin itu bisa dipatahkan oleh petani, ya kan? Tapi oleh pemerintah kolonial, orang kulit putih itu ditutup dengan apa? Dengan bilang yang mematahkan itu adalah sebuah novel. Bahkan pengarang besar kita Pramudia bilang novel, buku yang membunuh kolonialisme. Bukan buku itu, petaninya yang menghentikan kolonialisme itu. Nah, di titik itu tuh sejarah adalah cerita orang besar, cerita orang kulit putih, yang orang kulit putih itu bisa tegak kepalanya itu dengan bilang bahwa orang pribumi itu memang bodoh. Nggak mungkin orang pribumi yang bodoh bisa mengoreksi sistem yang dibuat oleh orang kulit putih. Jadi untuk cari selamat, maka pemerintah kolonial sebagai pemerintahan ras ya kulit putih bilang kalian harus tahu bahwa yang bisa mengubah sistem yang dibuat oleh orang kulit putih hanya orang kulit putih. Padahal yang ngoreksi petani. Berarti itu produk narasinya orang kulit putih. Ya iya, dan kita ikuti sampai hari ini, kita rayakan sampai hari ini. Itu kan gimana ya? Tapi hari ini kita patahkan Bang bersama-sama. Ya, ini salah satu buku ya yang kita terbitkan ya untuk menjelaskan. Jadi buku ini sendiri sebenarnya juga berkait dengan buku ini ya, buku Pemberontakan Petani Banten. Di sini juga Pak Sartono, dan ini kan dua tempat yang sama ya, terjadi sama-sama di Banten, dan Pak Sartono tuh dengan buku Pemberontakan Petani Banten itu sebenarnya mau ngomong bahwa ini kan kelasnya Begawan ya Sartono ya. Dia bilang gini, kalau nama lain Indonesia adalah tanah air, dan orang yang bergaul paling dekat dengan tanah namanya petani, dan kita bangsa agraris, suka mendaku sebagai bangsa agraris, mengapa sejarah mereka yang identik dengan tanah, dengan agraris itu tidak ada? Kenapa? Kemana para petani pergi dalam sejarah kita? Jadi Sartono itu sederhana ya, mau ngasih lihat kepada kita bahwa awal gerakan nasionalisme, proto-nasionalisme tertua, gerakan nasionalisme tertua di Indonesia itu dimulai oleh petani, oleh pemberontakan petani. Coba bayangin. Jadi sebelum terpelajar itu memulai perlawanan, para petani itu telah lebih dulu melakukan perlawanan. Dan apa yang mereka lawan, yang sukses itu bahkan tidak pernah tercatat. Makanya Sartono bilang dia sebagai orang yang memulai penulisan sejarah Indonesia secara modern dan sarjana yang terlibat dalam diskursus internasional sejarawan tingkat dunia dan diakui di Indonesia, dia menundukkan kepala dan respect dan memilih petani sebagai mahkota karya akademiknya untuk bilang bahwa kita ini durhaka karena kita melupakan petani. Nah, kedurhakaan inilah yang kemudian kita bawa sampai hari ini. Kan nasib petani itu paling mengenaskan. Di Kendeng, ada yang bela di Kendeng. Di Wadas, ada yang bela di Wadas. Gak ada. Orang Papua gak pernah punya
tradisi pertanian dipaksa jadi bangsa petani, kebun-kebun kebun hutan-hutan sagu mereka dibawa untuk menciptakan sawah 2 juta hektar. Bagaimana orang yang nggak punya peradaban petani disuruh jadi petani? Nah iya, kita ingin petani tapi seperti pemerintah kolonial untuk eksploitasi gitu. Orang yang nggak punya duit disuruh kan. Apa yang waktu itu terjadi di Banten? Ya di Banten Perlawanan seperti apa yang dilakukan? itu perlawanan yang paling besar yang pernah terjadi di abad ke-19. Jadi pemberontakan yang sifatnya bukan lagi ingin mendirikan sebuah kerajaan, membangkitkan misal kerajaan Majapahit, kerajaan Tarumanegara, kerajaan-kerajaan yang besar di masa lalu. Mereka enggak. Mereka memberontak karena tekanan yang luar biasa dan mereka menganggap itu harus dikoreksi. Jadi sifat gerakannya itu sudah tidak lagi mereka masih menggunakan Islam karena memang Islam waktu itu menjadi identifikasi orang pribumi itu identik dengan Islam, maka disebut Islam gitu. Jadi mereka ya memang dicap sebagai Islam, tapi Islam di sini bukan sebagai agama. Islam mereka pakai sebagai alat penanda pembeda dengan kolonialisme. So jadi ini sebenarnya kalau kita baca semua bukunya bersambung-sambung ya. Misalnya kita bicara tentang superioritas orang kulit putih ya, misalnya orang kulit putih itu cerdas, orang inlander itu bodoh. Nah buku yang kita terbit ini eksperimen keji kedokteran penjajahan Jepang. Ini cerita yang sebenarnya tentang Profesor Ahmad Mukhtar. Dia seorang dokter yang di tahun 30-an itu bisa menjadi direktur lembaga prestisius di Hindia Belanda yang namanya mengambil nama dari orang yang meraih Nobel, Christian Eyman. Bayangin di masa kolonial yang begitu rasis, ada orang pribumi, orang Indonesia yang bisa menduduki jabatan, bayangin, yang nggak mungkin kalau dia nggak cerdas luar biasa bisa menjadi direktur. Nah itu terjadi pada Ahmad Mukhtar sebagai direktur Ekman Institute. Dan disertasinya Dr. Mukhtar ini itu mengoreksi disertasi seorang peraih Nobel atau kandidat yang berkali-kali untuk mendapat penghargaan pengetahuan yang paling prestisius di tingkat dunia di kedokteran tentang penyakit kuning. Dia koreksi bahwa semua tesis dokter Jepang itu keliru. Dan mungkin karena itu kemudian Jepang ya ini secara nggak langsung ketika mereka masuk ke sini mereka menyasar Dr. Ahmad Mukhtar ini karena dia kan memalukan ilmuwan terbesar mereka bisa dikritik oleh orang pribumi yang namanya Ahmad Mukhtar. Nah ini kan bukan hanya kolonialisme kulit putih, kolonialisme kulit berwarna juga menganggap orang pribumi itu bodoh. Nah ini buku yang penting sekali yang menggambarkan tentang keliru kalau kita bilang orang Indonesia itu bodoh. Tapi kan siapa yang tahu Dr. Ahmad Mukhtar di buku pelajaran? Dari SD SMP nggak ada satupun yang menyebut Dr. Ahmad Mukhtar. Bagaimana dia dengan keji dihukum gitu ya oleh pemerintah Jepang, dituduh membuat vaksin yang menewaskan ratusan Romusa, padahal itu vaksin yang dikerjakan oleh ilmuwan-ilmuwan Jepang untuk membuat senjata kimia. Coba senjata kimia yang akan digunakan untuk perang begitu. Ketika eksperimen itu gagal dan ketahuan, mereka buang badan kemudian menyalahkan Dr. Mukhtar. Nah ini satu contoh aja ya, dan menggambarkan orang Indonesia yang cerdas. Dan contoh lainnya sebenarnya kita bisa pakai ini buku. Jadi udah pengen minum dulu, kayaknya udah mulai batuk-batuk lagi. Cendolnya mana Pak Bambang? Mau yang dikasih kopi gitu loh Pak. Ini Dikasih luar kopi. biasa sekali ya. Banyak hal-hal yang membuat saya merasa wow, banyak hal yang saya tidak mengerti selama ini ternyata begitu gitu ya. Dan diungkap hari ini oleh seorang
Ya sejarah itu memang tugasnya membuat orang gelisah. Karena apa yang mereka percaya tiba-tiba roboh ya. Semuanya runtuh begitu kayak wah, ternyata saya sudah jadi korban kebohongan yang besar. Gitu. Nah ini Yang sistematis. iya, ini contoh lagi ya. Ini contoh lagi ya tentang sains, tentang ilmu pengetahuan. Tadi kita bicara tentang orang Indonesia, keliru kalau kita bilang orang Indonesia itu bodoh ya, stereotip kolonial. Sekarang kita mau cerita bagaimana Indonesia itu melahirkan penemuan-penemuan luar biasa yang mengubah dunia. Indonesia itu menjadi ladang penelitian yang membawa orang-orang yang meneliti di sini mendapat kedudukan terhormat dalam sejarah ilmu pengetahuan. Orang tahu bahwa teori evolusi itu dilahirkan oleh Darwin, ditemukan oleh Darwin. Pertanyaannya apa betul? Apa betulkah? Di pelajaran-pelajaran kita dikasih tahu bahwa Darwin lah yang menemukan teori evolusi. Enggak. Oh, Yang menemukan dasar teori evolusi itu ya Alfred Russel Wallace. orang mana? Orang Inggris, orang Indonesia yang lahir di Inggris. Kalau saya ngomongnya begitu. Karena dia udah begitu lekat dengan kenusantaraan gitu ya, keindonesiaan begitu ya. Jadi kita bisa menganggap dia tuh orang Indonesia yang dilahirkan di Inggris dan penemuannya itu ditemukan diklaim sama Malaysia. Dibilang itu awal dari teori evolusi yang memicu itu, ya. Kita bukan lahir di Ternate, tapi lahir di Sarawak melalui Letters from Sarawak. Enggak. Nah, di buku ini kita bisa dapat bukti di buku Kepulauan Nusantara ini, buku klasiknya dari Wallace tentang perjalanan panjang dia. Kan kita cuma belajar dari Wallace ya yang memisahkan antara batas-batas kepulauan yang membedakan antara hewan dan tumbuhan. Tapi kita kan nggak pernah tahu bahwa Wallace itu bukan hanya membuat peta ya, tapi juga dia memahami dari peta-peta itu ada makhluk-makhluk, binatang-binatang yang bisa survive, bisa bertahan, ya. Itu menyadarkan dia tentang apa yang kemudian dikatakan sebagai evolusi. Jadi evolusi itu bukan ditentukan oleh binatang dia besar, kuat, bukan oleh survival of the fittest gitu, tapi oleh kemampuan dia beradaptasi dengan alam dan ini ditulis oleh Wallace ketika dia sedang sakit di Ternate dan dia merasa semakin peka dan kemudian menulis surat, dikirimkan surat itu ke Darwin karena dia respect terhadap Darwin. Satu, karena Darwin itu kaya. Gimana lo rasanya kalau lo ketemu orang kaya? Nah, gelarnya berlapis-lapis. Dia doktor, terdidik, profesor, kayak gitu. Kemudian dia itu pimpinan Linnean Society. Itu kayak semacam forum saintis yang paling terhormat di Inggris. Dan Wallace mengirimkan suratnya kepada Darwin, dan Darwin langsung teriak, "Eureka!" Akhirnya saya ketemu apa yang dia pikir nggak ketemu kesimpulannya. Setelah membaca Letters from Ternate dari Wallace, dia menemukan inilah teori evolusi itu. Ini mind blowing sekali, ini mengubah sejarah dunia, guys. Berarti teori evolusi lahirnya dari Indonesia. Ternate. Pertanyaannya, ada nggak nama jalan di Indonesia yang menghormati Wallace? Ada nggak nama jalan di Indonesia menghormati Eijkman? Nggak ada. Karena kepala kita itu nggak punya tempat untuk sains, untuk ilmu pengetahuan. Iya, nama jalan kita tuh tentara semua isinya. Iya, sama-sama segala. Iya, nggak ada itu kita saintis siapa coba di Malang? Ada nggak nama saintis? Kalau di Bandung kan ada Yubur, Otten, Pasteur gitu ya. Di Jakarta dulu ada jalan Eijkman. Tapi setelah kita merdeka jalan itu diganti jadi jalan kimia. Coba apa
Apa kaitannya Eijkman sama ini ya? Bahkan ada Boulevard, Eijkman Boulevard itu juga hilang di depan, di Salemba di depan Eijkman Institute. Dan sekarang Eijkman Institute itu digabung ke dalam BRIN. Ya tambah gila memang kita. Kita sama sekali nggak menghormati. Belajar dari Wallace bahwa kalau lo mau survive, salah satu syarat survive itu keanekaragaman, kebinekaan. Semakin banyak kebinekaan itu semakin memungkinkan untuk survive. Ini semua disatukan di bawah BRIN. Jadi ilmu institusi ilmu pengetahuan nggak belajar dari sejarah ilmu pengetahuan. Nah karena itu kita nerbitin buku. Ini kayaknya ngomongin evolusi belum selesai. Pembinaan Iya kan? Nggak, ini buku yang di sini juga Wallace disebut sebagai salah orang yang memainkan peranan penting selain Jung Hoon ya. Jung Hoon itu tokoh yang menyelamatkan dunia dengan kegagalannya dia membudidayakan kina. Jadi pernah suatu masa dunia itu terancam oleh satu penyakit ya, yang hanya satu obatnya yaitu pil kina. Nah, tapi persoalan-persoalannya pohon kina itu hanya tumbuh di satu negara yang namanya Peru dan dimonopoli. Dimonopoli, jadi nggak boleh ada yang lain membudidayakan. Jadi hanya Peru yang boleh mengeluarkan. Tapi karena eksploitasi yang luar biasa, akhirnya pohon-pohon itu terancam punah. Apa jadinya dunia kalau pohon itu punah? Kita terancam oleh penyakit yang hanya bisa diobati oleh pohon itu. Maka seluruh negara-negara besar, kolonisator, Prancis, Portugis itu berlomba-lomba untuk Inggris untuk mencuri bibit kina dari Peru. Gagal semua. Mereka bisa mengeluarkan, kemudian mereka coba budidayakan tapi gagal. Nah, satu-satunya harapan mereka cuma Belanda. Belanda ini kan terkenal greediness ya, pelit. Kayak tukang kelotong, jangankan duitnya, dosanya Belanda, Lunita nggak dikasih. Nah, jadi mereka datanglah itu ke Belanda, ke Gubernur Jenderal Fahud ya, Minister Pankolonialnya lupa aku. Bilang, ini yang belum mencoba untuk membudidayakan kina itu cuma India Belanda. Mau ya tolonglah sampean itu curi kina, budidayakan. Belanda itu langsung ngambil sempoa kan, gitu kan untungnya. Wah untungnya besar. Akhirnya mereka pikir siapa yang bisa ditugaskan untuk melakukan tugas ini. Orang itu namanya Jung Hoon. Jung Hoon bilang, saya bukan maling, saya bukan pencuri, saya saintis. Ada teman saya yang saintis pencuri, namanya Askar. saintis mafia. Maka si Askar itu berhasil dia itu mencuri ya kina, dan Jung Hoon membudidayakan, tapi gagal. Sampai Gubernur Jenderal Fahud bilang, saya keluar jutaan gulden, tapi hasilnya hanya kayu bakar. Jadi pohonnya tuh besar-besar, gak ada gunanya. Sampai dikasih nama Pahudiana gitu ya, apa pohonnya itu, tapi gak ada gunanya. Tapi sejarah tuh kadang-kadang tuh tentang cerita yang gagal. Itu yang kadang-kadang kita nggak mau denger ya, bahwa Kartini itu kan bukan success story ya, gagal. Tapi apa jadinya gerakan nasional kita tuh tanpa Kartini? Itu sama dengan apa jadinya dunia ketika terancam oleh penyakit tanpa Jung Hoon yang gagal. Dari kegagalan itu para saintis itu bisa belajar, oh ini gini nggak bisa, gini nggak bisa. Dari kegagalan itu dia belajar, ini tuh bisa berhasil. Tapi akhirnya berhasil kan? Berhasil. Karena itu Jung Hoon namanya besar. Orang yang gagal tapi namanya besar, ayo, oh ada Kartini. Karena kegagalan dia jadi pelajaran untuk semuanya. Iya, karena kita kan bisa belajar dari kegagalan. Ya, so, jadi di buku ini kita menerjemahkan buku yang menarik sekali, judul asalnya itu The Ploracrax. The Ploracrax itu sebenarnya term ciptaan dari penulisnya Andrew Guz, bahasa ini dari kata plora, crux itu dari kata birokrat. Jadi ploracrat adalah ahli tumbuh-tumbuhan yang menjadi birokrat, saintis yang mengabdi kepada negara.
saintis yang dikooptasi oleh negara. Kerjaannya dia adalah mensuplai pengetahuan untuk kebutuhan kapitalistik, perkebunan, industri dan semua. Mereka nggak melahirkan satu penemuan besar gitu ya, tapi mereka hanya mengambil ilmu pengetahuan untuk eksploitasi dan pendapatan negara yang lebih besar. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai deploratax. Jadi kita di sini menerbitkan buku judulnya Belenggu Ilmuwan dan Ilmu Pengetahuan dari Hindia Belanda sampai Orde Baru, yang menggambarkan bahwa saintis kita itu memang selalu berada di bawah kooptasi negara. Sampai era Orde Baru. Ya sekarang kan bukan Orde Baru, sampai sekarang Sampai sekarang tidak ada. dibentuknya BRIN itu kan harusnya menurut saya, setelah pengalaman kita dari pandemi yang besar, ya kan, pandemi yang besar, itu kan sains menjadi sangat penting kan. Harusnya yang jadi panglima hari itu bukan ekonomi, bukan politik, tapi sains. Iya kan? Harusnya lembaga-lembaga institusi sains gitu ya kita jadikan mahkota gitu. Nah hari ini kan enggak. Justru setelah pandemi itu dunia sains dipukul oleh dunia politik untuk dijadikan prorakas. Iya kan? Dimasukin ke dalam BRIN. Iya kan? Nah itu kenapa bisa terjadi? Ya, karena nggak baca buku Kobam. Itu aja salahnya. Harusnya baca buku Kobam. Wajib baca buku. Di RBS. Harus beli ya. Oke, ini kita terakhir masih banyak bang. Ini mungkin salah satu karya yang legendarisnya punya Bang J.J. Rizal, Sitor Situmorang. Ini yang juga dipakai untuk skripsi ya. Ya itu memang bahannya skripsi ya. Kenapa Waktu- memilih tokoh beliau? Ya saya senang sajak. Jadi saya jatuh cinta sama sajak Sitor. Jadi waktu saya kuliah, kemudian dapat kuliah retorika sejarah ya. Jadi kalau kita cerita sejarah kayak gini, itu namanya retorika. Toh akhirnya sejarah tuh telling story kan, cerita ya. Gimana di zaman modern menceritakan sejarah bersaing dengan TV, bersaing dengan film, bersaing dengan YouTube begitu ya. Tetap dengan kemampuan dan metodologi sejarah tanpa jadi how ya, cerita karena Jawa itu berdialog menjadikan sumber alam jin begitu, enggak. Itu perlu kemampuan retorika. Nah, tugas pertama kuliah yang retorika itu adalah mencari penyair sajak kesukaan kamu. Bayangin. Itu Belajar mata sejarah. kuliah pertama ya? Hah? Mata kuliah pertama ya? Enggak, salah satu kuliah yang penting yang menjadi dasar perkuliahan sejarah gitu, retorika itu diminta tugas pertama adalah pergi ke perpustakaan, cari sajak yang paling kamu sukai. Jadi pergi kami ke perpustakaan itu nyari, dan aku nemu satu buku tipis terbitan tahun 1953 judulnya Surat Kata Sejarah, ditulis oleh Sitor Situmorang. Masih ingat ya itu dalamnya apa? Isinya? Itu Atau saya mungkin kira sajaknya apa? tipis banget ya. Itu sajak yang terkenal di situ lagu Gadis Itali. Itu sajak ritmis terus rapi begitu ya, ketat bentuknya, pantun tapi juga soneta begitu, unik lah gitu ya. Dan yang paling unik lagi, kok di tahun ketika bahasa Indonesia umurnya masih begitu sangat muda, kok ada orang bisa berbahasa Indonesia serapi ini, sebagus ini, tuh gimana caranya? Gue mulai berpikir gitu ya. Nah secara langsung tuh kita belajar sebenarnya tentang telling story gitu, menyatakan, memilih bahasa, membangun cerita. Jadi sejarawan itu juga harus seorang sastrawan, harus seorang penyair, harus bisa memilih diksi yang paling tepat untuk merangkai sebuah cerita begitu. Tapi dia bukan karya sastra, dia itu bukan fiksi ya, dia itu sesuatu yang nyata dan bekerja dengan metodologi, tapi akhirnya harus menggunakan metode story, karena bagaimanapun dia adalah sebuah cerita. Nah di situ saya tuh mulai
jatuh cinta sama Sitor, jatuh cinta sama sajak-sajaknya. Kan kalau kita senang sama orang, kita senang sama lagu Korea gitu ya, kita pengen tahu lebih dalam apa penyanyinya kan. Kepo. Iya, pengen, wah siapa sih ini Kim Jong Un gitu, penyanyi Korea ini. Ya Korea sih tapi ya cukup lah. Iya, iya. Kok bisa potongannya kayak batok cebok gitu loh, misalnya kayak gitu, wah gitu lah pokoknya. Nah jadi kita pengen tahu kan, jadi gue tuh pengen tahu dan mulai cari biografinya ya, riwayat hidupnya. Dan aneh-aneh waktu gue baca biografinya, dia nulis autobiografi Sitor Situmorang, penyair Danau Toba, sastrawan angkatan 45, terbit gue tahun 1982, atau penerbit Sinar Harapan. Nah, kok di situ autobiografinya berhenti di tahun 1953, langsung lompat setelah dia bebas penjara. Nah, kan apa yang terjadi kalau dia menghilangkan bagian itu gitu? Nah, mulai bertanya-tanya. Pertanyaan itulah gue jawab dalam skripsi. Oh, rupanya dia terlibat politik dan dianggap kiri. Kemudian di penjara selama 8 tahun setelah peristiwa 65. Dia dijuluki sebagai Panglima Kebudayaan Rakhine oleh Pramudia. Dia orang yang ideologinya tepat di belakang Soekarno dan dianggap garansi pemikiran kebudayaan Soekarno tentang berkepribadian dalam kebudayaan. Ya tanyanya sama Sitor gitu. Dan dalam konteks ini Sitor memimpin LKN bersama Pram, itu dua sejoli yang membela kebudayaan nasional begitu. Dan otomatis setelah peristiwa 65, dua orang ini orang yang langsung dicari sama tentara Orde Baru dan harus dihabisi. Oh, karena itu kemudian apa dia menyembunyikan secara sengaja atau memang dia menghindari daripada keluarganya lebih menderita lagi dan dia masuk penjara lagi, ya lebih baik bagian itu di skip. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi ya Silakan baca buku Sitor Situmorang. Ada ya jawabannya di sini. iya. Oke, baiklah. Kita lewati dulu next ke buku yang paling tebal ini, kayaknya yang paling menarik perhatian juga dari tadi, Mustika Rasa. Ya. Tentang makanan kayaknya. Ya sebenarnya buku Kuliner. ini masih berkait dengan cerita Sitor ya, periodenya maksudnya. Periode tahun 50, 60 gitu ya, itu kan periode pencariannya penting. Dan Mustika Rasa itu langsung keluar dari tangan Soekarno. Pertanyaan, Kita dulu kepada netizen. Iya. Ya, bukunya setebal ini guys. ya bukunya 1200 halaman. 1200 halaman. Tapi ini buku yang paling mahal di Kogom dan paling laku. Wih, Iya, boleh tahu nggak lagi? 400.000. Wow. Tapi menarik banget. Iya, setiap hari ada selalu yang beli. Dan mungkin yang membeli setelah sampai rumah jengkel. Pertama, menurut saya karena ini buku resep yang kami terbitkan sebagai penerbitan dokumentasi ya. Penerbitan arsip. Jadi buku ini dicetak dengan salah-salahnya. Jadi ada satu resep ayam bumbu Bali nih. Udah jelas kan ya, ayam judulnya ayam bumbu Bali gitu. Di bagian bahan-bahannya itu tidak menyebut ayam. Oke. Jadi menyebut apa? Bumbu-bumbunya aja, ayamnya nggak ada gitu. Dan itu kami tidak koreksi. Tapi memang sengaja dibuat seperti itu. Enggak, kita mau menggambarkan bahwa buku ini terbit di masa yang sangat rumit. Di tahun ketika Soekarno sudah dikudeta, sudah jatuh, dan rencana terbit tahun 64 molor-molor terus. Dan ketika Bung Karno itu sudah di masa senja kekuasaannya, dia perintahkan terbitkan, siap nggak siap terbitkan, karena kalau nggak diterbitkan nggak akan pernah terbit. Jadi kita mau menggambarkan situasi emergensinya begitu loh, situasi pentingnya mengapa untuk supaya orang paham bahwa mengapa Soekarno ngotot, karena buku ini buat Soekarno itu satu hal yang sangat penting.
Sepenting Bung Karno ngomong panca ajimat revolusi. Kita disadarkan bukan hanya ada ajimat, tapi ada mustika juga. Lu nggak mungkin punya kemerdekaan. Nah, itu merdeka lidah enggak. Nah itu buat Bung Karno masalah. Dan beras juga masalah, nasi juga buat Bung Karno masalah. Kenapa? Karena kalau kita maksa semua orang makan nasi, artinya itu kita membenarkan kolonialisme Jawa secara politik. Padahal setiap daerah punya, bahkan di Jawa sendiri pun bisa makan nasi dengan jagung, nasi dengan ketela, makan tiwul, bahkan tahun 60-an masih makan cantel orang di Jogja. Cantel tahu gak sorghum? nggak tahu sih saya. Nah iya. Nah jadi ada keanekaragaman pangan makanan pokok kita yang hari ini mati, dan kita cuma kenal makanan pokok itu nasi, dan kita nggak mungkin bisa memenuhi itu. Cara kita untuk survive sebagai bangsa yang pertama itu ya hidup dulu. Kalau nggak makan bisa hidup? Enggak. Ya lu harus makan. Kalau lu kelaparan, lu nggak akan punya kemerdekaan, lu akan jadi budak. Lu akan jual diri sebagai budak. Dan kalau lu nggak menghentikan politik nasi ini, semua makan nasi, semua makan gandum, akan krisis selamanya. Kita nggak akan bisa selamat, tergantung semua sama impor. Ini pertanyaan-pertanyaan dari zaman sekolah, makanan pokok bahasa Indonesia adalah nasi. Ya, Nah banyak sekarang nasi. pertanyaannya kayak orang di Papua gitu, nggak pernah kenal peradaban petani makan nasi. Sekarang makan nasi. Kalau ditanya kenapa makan nasi, karena pengen kayak orang Jawa, pintar korupsi. Iya kan? Jadi makan nasi itu menjadi Jawa seperti menjadi naik peringkatnya gitu loh. Kan itu keliru. Di sana tuh hutan-hutan sagu dihabisi gitu. Harusnya ya kita ke Papua nggak makan nasi, harus makan sagu. Ya orang Jawa sarapannya ya harus ada kombinasi nasi jagung, nasi ketela, singkong begitu, cantel gitu. Nah hanya dengan keanekaragaman pangan ini, seperti kata Wallace, itu yang bisa menyelamatkan kita. Jadi itu kita ngomong kebinekaan, keberagaman itu bullshit semua. Karena kita dipaksa semua makan satu nasi, satu gandum. Jadi buku ini menceritakan tentang perjalanan kuliner Soekarno. Ya sebenarnya ini politik pangan Soekarno, politik kedaulatan pangan. Kalau lu mau punya kedaulatan, hal pertama yang harus dijamin adalah kedaulatan pangan. Mana bangsa yang kelaparan itu punya kedaulatan yang nggak bisa. Jadi buat Soekarno, mustika rasa ini menjadi begitu penting, ya, karena Bung Karno berpikir gimana caranya supaya seluruh hasanah pengetahuan kita tentang keanekaragaman pangan itu tidak punah. Kuncinya dapur. Kalau dapur orang Malang itu tidak punah, maka orang Malang otomatis dapurnya bisa menyelamatkan keanekaragaman pangan. Nah, dapur orang Malang itu identik terkait dengan pekarangan. Di pekarangan ada apa aja? Kalau resep-resepnya itu ada, maka seluruh komponen di pekarangan itu akan selalu ada. Pekarangan bersebelahan dengan hutan. Di hutan ada apa aja yang bisa dimakan. Itu semua ada resepnya. Nah, jadi dari sini, dari dapur, kita bukan hanya bisa menyelamatkan pangan kita, tapi juga ekologi kita. Sebagai pangan. Iya, jadi ekologi kita, hutan kita kan dihabisi semua. Ya kan, pekarangan kita dihabisi semua. Jadi Soekarno bilang kedaulatan pangan itu menjadi penting dan kuncinya adalah dapur. Kalau mau menyelamatkan Indonesia, buat Soekarno ya selamatkan dapurnya. Jadi Mustika Rasa itu buku tentang dunia dapur Indonesia dengan resep-resepnya, resep masakan yang menjadi kunci. Selama kita masih mendapati makanan itu, maka kita akan mendapati dapur kita. Nah, persoalan misalnya kan hari ini kita nggak kenal lagi dapur, semuanya diganti sama GoFood, sama GrabFood.
Wow, ya ini berarti mungkin bisa menjadi salah satu solusi. Kalau misalnya Indonesia krisis beras, krisis nasi, kita kehilangan makan pokok dong di mindset kita. Karena sebenarnya kita punya Iya. potensi-potensi pangan yang itu adalah keanekaragaman yang bisa kita manfaatkan untuk bertahan hidup. Iya. dan sebagainya. Ini masih banyak buku di sini, Yang tapi diajelas. sayang sekali waktu udah habis. Bang Jazzy Rizal dan juga teman-teman semua yang udah nonton, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat waktunya. Mungkin terakhir last statement mungkin dari Bang Jazzy Rizal tentang belajar sejarah Indonesia. Ya, bangsa kita itu didirikan oleh para pembaca buku ya. Semuanya Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Tamrin, Sahrir punya cerita dengan buku. Jadi kalau kita mau mengenal Indonesia dan menyelamatkan Indonesia, ya kita harus tiru mereka. Mereka itu prototipe orang Indonesia pertama. Kita harus menjadi pembaca. Ya kalau nggak jadi baca ya bodoh. Gitu. Kalau bodoh ya akan menjadi korban eksploitasi ya, eksploitasi relokaro, manusia atas manusia, negara atas manusia. Jadi menurut saya kunci kita untuk bisa bertahan adalah menjadi pembaca, karena hanya dengan menjadi pembaca maka kita sudah berjuang untuk membuat Indonesia itu tetap ada. Jumlah pembaca kan hari ini kita elitnya nggak punya tradisi membaca ya, jadi setiap statement mereka, setiap omongan mereka itu nggak ada yang penting. Yang penting itu buat mereka duitnya kok. Mereka nggak percaya bacaan kata-kata, mereka percaya gambar di mana-mana, balihonya besar-besar begitu ya. Ya kalau mereka kampanye dangdutannya yang rame begitu ya, mereka nggak bisa menyusun kata, menyusun kalimat, karena mereka nggak punya cerita dengan buku. Setahu saya kalau mereka baca buku sehari-hari buku rekening bank gitu. So, jadi menurut saya itu membuat kita krisis. Jadi kalau kita mau tetap hidup ya kita harus belajar membaca dari buku ke buku, karena dengan begitu kita menyempurnakan Indonesia. Wow, baca buku untuk sempurnakan Indonesia. Jadi Rizal 2020. Baik, buat teman-teman ya, silakan baca buku, datang ke NBS WebM, NBS Store, buku baru, sorry. Ini adalah salah satu store buku baru, silakan didatangi, beli buku juga dari komunitas Bang. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Bersyukur, sukses selalu, sehat selalu, semoga kita bisa ketemu lagi. Dan juga terima kasih semuanya buat yang udah ngikutin sesi podcast ini, semoga bermanfaat.